Assalamualaikum, saya Aryo Teguh Susanto dengan NBI 1461900288. Di sini saya akan mempresentasikan hasil laporan ETS saya, yang mana di sini adalah tugasnya adalah melaporkan semua tugas, yang mana dari tugas awal pertemuan sampai ETS, yang mana tugas 1 sampai 3 adalah tugas yang terstruktur, yang mana membuat sebuah laporan analisis prinsip komputasi evolusioner dan perbandingan dengan metode optimasi lain, yang mana di sini adalah pertama-tama latar belakangnya. Ini perkembangan teknologi informasi dan komputasi saat ini menuntut adanya metode yang mampu menyelesaikan permasalahan kompleks secara efektif dan efisien. Banyak permasalahan optimasi yang sulit diselesaikan menggunakan metode konvensional karena memiliki ruang solusi yang sangat besar dan tingkat komplikasi tinggi. Ya, ini dalam tahapan utama proses evolusi dalam komputasi evolusioner, ya ini adalah inisialisasi populasi, evaluasi fitness, seleksi, crossover, mutasi, generasi baru, yang mana ini adalah merupakan tahapan-tahapan dari komputasi evolusioner. Nah, di komputasi evolusioner ini dapat menyelesaikan masalah, yaitu optimasi. 1. Optimasi. Contoh, menentukan jalur distribusi tercepat, meminimalkan biaya produksi. Klasifikasi. Contoh, deteksi spam email, klasifikasi penyakit. C. Pencarian solusi. Contoh, penjadwalan produksi, pengaturan distribusi barang. Itu merupakan contoh-contoh yang dapat diselesaikan oleh komputasi evolusioner. Nah, di sini selanjutnya yaitu perbandingan GA dan PSO. Generik algoritma menggunakan konsep seleksi, crossover, dan mutasi. Sementara itu, PSO menggunakan konsep kawanan partikel yang bergerak menuju solusi optimal. GA lebih cocok untuk optimalisasi kombinatorial, sedangkan PSO lebih efektif pada optimalisasi kontinu. Keunggulan dan kelemahan komputasi evolusioner. Keunggulannya yaitu mampu menyelesaikan masalah kompleks, fleksibel untuk berbagai masalah, tidak mudah terjebak solusi lokal, dan kelemahannya yaitu membutuhkan waktu komputasi besar, sangat dipengaruhi parameter algoritma. Jadi kalau data yang kita kumpulkan dalam suatu itu kurang, jadi sangat mempengaruhi juga. Penerapan komputasi evolusioner, ya ini dapat diterapkan pada machine learning, optimalisasi jaringan saraf tiruan, penjadwalan, logistik, industri. Selanjutnya kita akan ke tugas praktik memodifikasi generik algoritma. Ya, ini kita akan dapat source code, lalu kita memodifikasi sesuai dengan NIM masing-masing. Nah, source code-nya dapat di-download di paling bawah, lalu kita mengolah source code tersebut dengan NIM masing-masing, yang mana dari hasil tersebut saya telah memodifikasinya dengan NIM saya, yaitu 28. Ya, ini yang saya dapat di bagian ini. Saya membentuk populasi awan secara random, fitness function mengatur konsolusi, seleksi memilih individu terbaik, crossover menggabungkan parent, mutasi mengubah gen secara acak, terminasi menghentikan animasi secara drastis selesai. Saya akan mencoba merantai semua. Dari hasil ini
dari multiplication, ya ini konversi berubah karena fungsi sinus bersifat periodik. Nilai optimasi tidak selalu berada pada nilai X terbesar. Algoritma harus mencari puncak sinus. Bagian 3 yaitu modifikasi seleksi. Seleksi root dual diganti menjadi random selection. Analisis konversi menjadi lebih lambat, solusi terbaik lebih sulit dipetakan, fitness akhir cenderung lebih rendah. Bagian 4 modifikasi crossover. One point crossover diganti menjadi two point crossover. Analisis variasi solusi meningkat, eksplorasi solusi lebih luas kadang menghasilkan solusi lebih baik. Di bagian 5 yaitu memodifikasi mutasi parameter individual. Modifikasi mutation rate dengan memasukkan NIM 28, yaitu mutasi kecil menjadi hasilnya adalah 0,03 dan mutasi besar menjadi 0,45. Dan di bagian berikut analisis perubahan solusi lebih stabil, mengurangi perubahan ekstrim antar nilai, konversi lebih halus dibanding binary biasa. Di bagian 7 eksperimen parameter, yaitu hasilnya, mutasinya, dan generasi. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.